Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rizky Permatasari dengan NIM 1903053 dari Pendidikan Masyarakat B 2019. Di sini saya akan melakukan review buku yang telah saya baca mengenai Islam dan dakwah. Buku ini berjudul Strategi Dakwah Milenial dengan jumlah halaman sebanyak 172 yang ditulis oleh Burhan Shodiq. Beliau adalah seorang penulis buku Islami sejak tahun 2006, juga pendiri sebuah komunitas dakwah bernama Dakwah Remaja Islam atau DRI yang bergerak di bidang dakwah remaja Islami. Buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan di Solo oleh Gaza Media pada September 2020. Secara keseluruhan, buku ini mengemukakan tentang cara berdakwah di era milenial, di mana pada zaman ini telah banyak perkembangan teknologi digital dan bahkan hampir semua hal yang dilakukan sudah serba digital. Serta di era milenial ini sangat didominasi oleh kalangan remaja, sehingga buku ini menjelaskan tentang bagaimana kita dapat memenangkan pertarungan melawan pengaruh konten-konten jahat yang berusaha melupakan dakwah. Buku ini dibagi menjadi 25 judul bab atau bagian. Pada bagian ke-1 berjudul Pelaku Dakwah Selalu Semangat Membara, yang berisi tentang pengertian dakwah, mental yang harus dipersiapkan untuk berdakwah, di mana kita harus memahami karakter dakwah. Salah satunya adalah terus memerangi siapa saja yang berani menghalang-halangi Islam dan mencegah tersebarnya dakwah, serta pelaku dakwah harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Adapun seperti apa arti dakwah yang sebenarnya harus kita tanamkan dalam jiwa seorang pendakwah, karena perjalanan dakwah itu berat, yang mana banyak halangan-halangan yang siap menerjang. Maka dalam diri kita harus ada nyala semangat yang terus berkobar. Yang kedua berjudul Lahan Dakwah Baru, Bersiaplah, yang mengemukakan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk melakukan dakwah pada suatu wilayah baru agar dakwah kita dapat berhasil dengan diterima di wilayah tersebut. Salah satu unsur yang menentukan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW juga karena beliau mampu memahami objek dakwahnya. Pada bagian ketiga berjudul Dakwah Mencari Kawan atau Mencari Lawan, yang menyampaikan terkait beberapa kemungkinan orang menolak suatu dakwah dan cara kita mengatasi penolakan-penolakan yang mungkin terjadi, serta menjalin hubungan yang baik dengan mencari kawan bukan lawan. Karena dakwah adalah bagaimana kita mampu menguatkan sisi kekuatan, bukan malah mencerai-beraikan suatu persatuan dan menghadirkan sebuah perpecahan. Pada bagian keempat berjudul Dakwah Isi Dulu atau Kemasan Dulu, yang membahas tentang kedudukan isi dan kemasan dakwah, hal-hal yang harus diperhatikan mengenai isi yang akan disampaikan. Kemudian, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengemas dakwah. Pada bagian kelima berjudul Menghindari Sikap Egois Dalam Dakwah, yang menjelaskan bahwa pada kegiatan dakwah selalu saja ada yang mendominasi dakwah dengan bersikap egois, seperti ada yang merasa paling berjasa dalam dakwah tersebut, dan cara menanggulangi sikap egois semacam itu. Lalu pada bagian ke-6 berjudul Pentingnya Rencana Dalam Dakwah, yang menjelaskan bahwa sebuah perjalanan dakwah perlu direncanakan dengan baik agar sampai pada tujuan. Mereka yang sungguh-sungguh akan benar-benar memperhatikan setiap tahapan dakwah yang direncanakan. Setiap peluang akan dimanfaatkan dan rencana pun dilaksanakan dengan baik. Pada bagian ke-7 berjudul Dakwah Viral Positifkah,
Dunia dakwah saat ini dikejutkan dengan beberapa fenomena menarik. Beberapa ustadz muda tersandung kalimat yang tidak mengenakan hati umat, dan faktor yang menjadi penyebabnya adalah ketimpangan antara teks dan konteks. Di masa sekarang sudah banyak bermunculan dakwah online yang di satu sisi merupakan kebutuhan, tapi di sisi lain para dai harus berhati-hati dengan fenomena ini karena konten dakwah bisa disebarluaskan tanpa editing, seperti dakwah dengan metode live. Kemudian terdapat kesalahan penyebutan nama atau yang lainnya yang bisa aja sampai menyentuh ranah pelanggaran hukum. Pada bagian ke-8 berjudul Peran Dakwah dalam Merebut Opini. Diakui atau tidak, dakwah itu perebutan opini. Terdapat isu yang buruk soal Islam karena sudah tersebar luaskannya konten mengenai hal itu, sehingga masyarakat menganggap bahwa Muslim keras dan kasar. Untuk itu, sebagai pendakwah harus menyematkan kepada masyarakat bahwa Islam itu tidak seburuk yang dipikirkannya. Bisa dengan menyampaikan opini, fakta, dan data yang akurat di berbagai media. Kemudian pada bagian ke-9 berjudul Jangan Sampai Luput dari Dakwah, yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip dakwah yang benar, diantaranya dakwah harus memuat ilmu, dakwah harus memuat dan mengandung amal, lalu dakwah harus dilakukan dengan ikhlas. Pada bagian ke-10 berjudul Pentingnya Optimisme dalam Dakwah, yang menjelaskan bahwa kegagalan tidak seharusnya menjadi monster yang menakutkan, tetapi seharusnya menjadikan kita semakin kuat untuk melangkah pada sebuah fase yang disiapkan. Dakwah harus diyakini akan membuahkan hasil yang baik. Tahap demi tahapnya harus dijalani dengan seksama, serta harus menempuh proses yang ada, juga mengedepankan sikap optimis. Lalu pada bagian yang ke-11 berjudul Dakwah Total Football, mengemukakan bahwa konten yang dibawa dalam dakwah selamanya akan sama, yakni mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. Serta konten ini harus dijaga dengan baik, juga harus dipegang teguh. Tetapi perkembangan zaman ini sudah mulai berubah, di mana masyarakat sangat terikat dengan gawai, sudah mulai lekat dengan teknologi. Maka perlu membuat terobosan mekanisme dakwah yang sesuai dengan zamannya. Tidak hanya bagaimana menghadirkan dalil, tetapi juga bagaimana dalil itu sampai kepada orang yang dituju. Pada bagian ke-12 berjudul Dakwah Saklek Bagaimana, menjelaskan bahwa saklek berarti kaku dan tidak lentur. Lebih suka memaksakan sesuatu agar berhasil maksimal. Ada banyak sebab kekakuan dalam dakwah, diantaranya merasa lebih tinggi dari masyarakat yang menjadi objek dakwahnya, terlalu bersemangat dalam menuntut ilmu tetapi meninggalkan kewajiban lainnya, serta kaku dalam menerapkan ilmu agama. Misalnya suka melihat perbedaan dan membesar-besarkannya daripada melihat persamaan yang ada. Maka dari itu, dakwah sebaiknya bertahap, jangan tergesa-gesa, dan selalu ingin segera mendapatkan hasil yang optimal. Pada bagian ke-13 berjudul Pemuda Juang di Era Kekinian, menjelaskan tentang tantangan dakwah semakin besar, sehingga anak-anak muda atau generasi muda harus mulai belajar berkontribusi untuk mengambil peran. Saat ini tayangan televisi, media sosial, dan budaya internasional menjadikan mereka abai terhadap agama. Pemuda Muslim memiliki peran penting dan posisi strategis untuk membangkitkan mereka agar berperan sesuai apa yang diharapkan dan menjadi penjaga bagi agama mereka, Islam, terhadap sesuatu yang sedang dihadapinya. Namun para pemuda perlu mengetahui persoalan penting yang harus dipahami, harus mengetahui prioritas yang paling baik, dan jangan sampai berkontribusi tetapi tidak tahu ingin berkontribusi dalam hal apa. Pada bagian ke-14 berjudul Siapkan Amunisi Dakwah Anda, mengemukakan tentang beberapa amunisi yang harus dimiliki dalam melaksanakan dakwah. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, menyampaikan. Yang ketiga, menulis.
Kemudian pada bagian ke-15 berjudul dakwah di persekusi. Pada bagian ini dipaparkan 5 motif musuh Allah menentang dakwah Rasulullah yang dirujuk pada buku Para Penentang Muhammad SAW. Pertama, karena pengaruh kekuasaan. Kedua, ekonomi dan status sosial. Ketiga, setia dengan agama nenek moyang. Yang keempat, iri, dengki, dan angkuh. Serta yang kelima, tidak percaya ajaran Islam. Pada bagian ke-16 berjudul Jangan Jadi Biasa, Jadilah Yang Terbaik, di mana setiap kita pasti ingin menjadi yang terbaik. Nah, untuk itu kita harus bisa bermanfaat bagi banyak orang, peka terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, menyebarkan kedamaian dan kenyamanan, serta bisa menghindari untuk menyakiti orang lain dengan mulut ataupun sikap kita. Lalu pada bagian ke-17 berjudul Tren Dakwah Hijrah, dikemukakan bahwa pada saat ini anak-anak muda berbondong-bondong menyibukkan diri dengan kajian. Banyak komunitas dakwah yang menjamur. Mereka fokus pada materi penyucian jiwa dan hati, sehingga banyak orang yang suka dan tersentuh karena teringat dosa dan kesalahannya. Tema yang diangkat itu adalah tentang kembali kepada Allah dan mengutamakan persoalan ukhuwah, kerukunan, dan kebersamaan. Namun, ada beberapa yang menjadi kekhawatiran, yakni perasaan mencukupkan diri pada soal semangat saja, sehingga menghilangkan keinginan untuk lebih dalam mempelajari agama, serta muncul sikap asobiyah golongan seperti perasaan sebagai kelompok eksklusif. Oleh karena itu, para dai yang bergerak di bidang ini harus serius menyiapkan diri menghadapi fenomena setelahnya. Butuh terobosan dakwah yang lebih jitu untuk masa depan nantinya. Lalu pada bagian ke-18 berjudul Peka Terhadap Momentum Dakwah. Dijelaskan bahwa Indonesia dikenal sebagai penduduknya yang sangat suka terhadap momentum, dan hal ini bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan dakwah pada masyarakat, karena dakwah dilakukan dimanapun dan kapanpun, sehingga dibutuhkan kepekaan terhadap momentum itu sendiri. Lalu pada bagian ke-19 berjudul Multitasking dalam Dakwah, di mana kondisi dakwah saat ini menuntut seseorang aktivis untuk bisa berpikir dan bekerja multitasking. Dalam dunia dakwah dan perjuangan, seseorang diharapkan bisa melakukan beberapa pekerjaan dan amanah dakwah dalam waktu yang sama, sehingga ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukannya. Pada bagian ke-20 berjudul Rintangan Dakwah dan Cara Menghadapinya, di mana medan dakwah tidak selalu mulus, pasti ada rintangan yang dihadapi. Seperti dakwah yang dijalankan pasti memberikan sebuah resiko yang besar. Para dai akan mendapat tantangan, yakni misalnya dianggap pendusta dan pembohong. Para dai dilarang untuk berdakwah. Maka dari itu, agar pendakwah selalu istiqomah, harus memiliki sikap diantaranya tidak cinta dunia, jangan lemah, dan jangan mandek atau berhenti dari dakwah. Pada bagian ke-21 berjudul Dakwah di Era Disrupsi. Di zaman ini, zaman yang tidak menentu. Jadi harapannya memang di era yang serba cepat ini segalanya dapat dikembangkan dengan baik. Namun tetap perlu ada penjagaan dalam beberapa fase. Yang pertama itu soal bagaimana dakwah menyajikan kebenaran, tidak selalu kebaikan. Dan kedua, penjagaan soal sunnah. Pada bagian kedua berjudul Catatan Penting Soal Sinergi Dakwah. Seperti yang diketahui bahwa perintah berdakwah sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Musuh-musuh dakwah bahu-membahu menghadang laju dakwah, sehingga para praktisi dakwah harus bersinergi dalam menggalang potensi dakwah mereka. Sinergi dan kerjasama harus dilakukan secara ikhlas, tidak rakus terhadap kepentingan duniawi, tidak dalam hasad kepada saudara sendiri,
Demikianlah sinergi benar-benar akan menghasilkan keberkahan dakwah. Lalu pada bagian ke-23 berjudul Leadership dalam dakwah. Organisasi dakwah ini sedang mengalami kelemahan karena pemimpinnya umumnya karena adanya senioritas bukan dipilih secara yang mampu, benar-benar mampu. Nah, sehingga kita harus menyiapkan leadership yang baik yang akan menghasilkan pemimpin yang mampu membaca gerak dan fenomena sosial yang sedang berjalan, serta mampu mengimbangi atau menyesuaikan dengan kemajuan yang ada, di mana generasinya pun didominasi orang muda atau milenial. Pada bagian ke-24 berjudul Pentingnya Stay Cool dalam Berdakwah, di mana dalam proses menyampaikan dakwah pasti ada hal yang tidak kita suka, seperti cemoohan dari kawan, ketidakkompakan tim, penjagalan kawan sendiri, ataupun banyak batu sandungan yang terjal. Namun dalam menghadapi itu semua sebaiknya disikapi dengan stay cool, tidak perlu ngotot dan mengeluarkan senjata parang, karena kita akan masuk ke dalam umat terbaik di saat kita berdakwah. Pada bagian ke-25 berjudul Saat Dakwah Dihantam Kejenuhan. Pada bagian ini diberitahukan bahwa saat menjalankan dakwah pasti akan merasakan lesu, dan kelesuan itu dapat merontokkan semangat dan keinginan. Banyak terjadi hal seperti di mana teman-teman yang dulu menyibukkan diri atau suka dengan kajian sekarang menarik dirinya dan sibuk dengan hal yang lain. Penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama kecewa, yang kedua beban yang berlebihan, dan yang ketiga orientasi dakwah bergeser. Sehingga sebagai pelaku dakwah harus semakin kuat menjaga diri dan hati agar tetap dipilih Allah sebagai pengemban dakwah ilahi. Selanjutnya, adapun kelebihan dari buku ini adalah isi dari setiap bagian yang tidak terlalu panjang dan dikemas secara singkat, namun mudah dipahami, sehingga membuat pembaca tidak akan bosan pada saat membacanya. Dan dalam setiap pembahasan rata-rata diperkuat oleh dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Sedangkan untuk kekurangannya pada buku ini adalah masih terdapat penggunaan kata yang kurang tepat, sehingga terkadang menjadi tidak nyambung, bahkan ada yang menjadi pemborosan kata. Sekian review terkait buku yang telah saya baca berkaitan dengan dakwah dalam Islam. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.